Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Topik kali ini adalah kenapa asam lambung ini kok lama sembuhnya? Kenapa asam lambung ini sudah membaik kok drop lagi? Bahkan teman-teman itu mungkin sudah merasa membaik ya, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Oke teman-teman ya, akan saya bagikan berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Jadi apa yang saya bagikan ini adalah murni pengalaman pribadi saya. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya, dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, teman-teman insya Allah juga bisa sembuh, dan saya yakin teman-teman itu akan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja ya untuk menyingkat durasinya ya teman-teman ya. Banyak sekali pertanyaan yang menanyakan mengenai kondisinya kok saya nggak sembuh-sembuh, sensasi sudah hilang, muncul lagi, bahkan sudah membaik, drop lagi, kapan sih sembuhnya, berapa lama sih asam lambung, GERD, dan anxiety itu bisa sembuh. Nah, ini penting sekali ya. Apa yang saya sampaikan ini semoga saja bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapinya ya. Yang pertama adalah teman-teman tidak perlu atau jangan banding-bandingkan ya. Jadi banding-bandingkan dengan kondisi kita dengan orang lain. Contoh misalkan teman-teman mungkin bertemu di media-media tertentu atau mungkin di grup-grup tertentu ya, yang di situ banyak yang posting saya sembuh dengan seperti ini dalam jangka waktu 6 bulan atau mungkin 8 bulan saja atau mungkin 1 tahun saja ya. Teman-teman perlu pahami bahwa gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya, masing-masing orang itu berbeda tingkat keparahannya ya. Jadi bisa saja ya, ada yang memang sudah membaik dalam hitungan mungkin bulanan gitu ya. Ada yang 1 tahun juga sudah sembuh ya. Itu mungkin saja kondisinya berbeda dengan yang kita rasakan. Dan kalau saya sendiri dulu juga sama punya pikiran seperti itu ya teman-teman. Kenapa sih ya kok dia itu kayaknya sembuhnya itu cepat banget gitu, kok enak banget sampai dengan sudah normal kembali gitu. Nah sedangkan saya sudah sekian lama kok nggak membaik-membaik. Nah dari situ saya menyadari bahwa memang untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini itu kondisinya berbeda, level keparahannya itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu tetap konsisten ya, sama seperti saya dulu, saya juga punya pikiran seperti teman-teman, ingin cepat sembuh ya. Nah, dari situlah kita jangan sering-sering membanding-bandingkan ya, teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman itu bertemu dengan seseorang, mungkin bertemu dengan orang yang sudah sembuh dan orang itu mengatakan bahwa saya sembuh dengan jangka waktu 6 bulan gitu ya, dan teman-teman bisa tanyakan sudah periksa kemana saja, terus didiagnosanya itu seperti apa. Nah ini bisa saja berbeda ya teman-teman, karena saya pun dulu seperti itu ya, ketemu dengan orang yang katanya sudah sembuh dari gangguan asam lambung dalam hitungan bulan, kan penasaran ya teman-teman ya, saya temui ya, ternyata banyak yang nggak samanya ya. Memang untuk diagnosa dari dokter memang terkena asam lambung, mungkin tingkat kecemasannya itu belum tinggi seperti saya ya. Jadi kalau saya itu ada gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan yang menurut saya itu levelnya sudah tinggi ya, sampai takut kemana-mana hanya di dalam kamar saja ya. Untuk keluar dari kamar, keluar dari rumah itu butuh waktu yang lama dan butuh waktu untuk meyakinkan ke diri kita bahwa kalau kita itu keluar atau aktivitas itu akan baik-baik saja. Itu juga saya itu dulu itu butuh waktu dan butuh proses. Tapi teman saya ini ya tidak mengalami hal seperti itu. Nah, mungkin inilah perbedaannya ya teman-teman ya. Jadi jangan banding-bandingkan lamanya sembuhnya ya teman-teman ya. Kembali lagi, kondisi kita itu berbeda-beda ya. Teman-teman lebih baik itu fokus kepada pemulihan ya, pemulihan yang artinya kita jalankan 3P secara konsisten. Mungkin teman-teman sudah bosan ya mendengar kata-kata 3P ya, jaga pola makan, jaga pola hidup, jaga pola tidur gitu ya, jaga pola pikirnya gitu. Itu mungkin teman-teman itu sudah bosan mendengar seperti itu ya. Tapi memang itu sangat penting untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Walaupun dengan kondisi kita itu sedang berobat jalan ya, atau kita sedang di rutin pemeriksaan ke dokter gitu ya. Saya pun dulu seperti itu. Walaupun saya dulu itu konsumsi obat dengan saya itu periksa ke dokter rutin ya, dalam pengawasan dokter lah, semua obat yang saya minum itu dalam pengawasan dokter ya. Dan itu saya barengi dengan 3P gitu ya teman-teman ya.
memang pada saat itu pikiran saya itu juga sudah macam-macam ya. Saya selalu, kapan ini saya sembuhnya, kapan ini saya membaiknya gitu ya teman-teman ya. Kenapa saya lihat kadang di YouTube, kadang di media-media yang lain gitu ya teman-teman, kok kayaknya itu enak banget ya, sembuhnya itu kok dengan seperti ini, seperti ini, seperti ini, kok cepat banget sembuhnya ya. Nah ini teman-teman ya, ini yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari. Apakah yang kita lakukan itu sudah maksimal? Contoh misalkan, kita menjalankan 3P itu, apakah kita itu sudah konsisten ya? Kalau kita sudah konsisten ya teman-teman, teman-teman juga ini apa namanya, jangan terlalu berpikiran yang saya sudah menjalankan 3P konsisten tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah, kesembuhan ini nanti kan kita itu apa namanya, seperti menerima hasil ya. Kalau menerima hasil itu kan kita memang butuh waktu ya. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama gitu ya. Tapi intinya untuk 3P itu tetap dijalankan konsisten. Insya Allah itu juga sangat membantu sekali karena saya pun dulu melakukan itu. Dan bahkan ketika saya sudah menjalankan ya, periksa ke dokter rutin, dengan minum obat dari dokter dengan pengawasan yang rutin, dengan selalu dibimbing arahan-arahan bagaimana saya harus menjaga pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya. Saya itu mengalami juga yang namanya sudah membaik, tapi drop lagi ya teman-teman. Dan di situ tuh saya punya rasa yang seperti gemes, saya seperti rasa sebenarnya ini kapan sih sembuhnya? Sebenarnya ini kapan sih akan bisa pulih kembali? Saya pun sama dulu seperti itu ya teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu ya teman-teman, kita semakin bisa memahami tentang gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Insya Allah itu akan semakin membaik ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Untuk gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, masing-masing orang itu berbeda levelnya, tingkat keparahannya itu berbeda. Nah, pada saat saya itu mengalami ini, kemungkinan ya, atau menurut saya pun gitu, menurut saya itu sudah levelnya sudah parah ya, karena ya itu kembali lagi ya, sampai saya itu takut kemana-mana. Jadi bisa dibilang itu tingkat kecemasannya ini saya sudah sangat parah, sampai benar-benar rebahan di tempat tidur aja, mau berdiri, mau ke toilet, mau kemana itu harus ditemenin. Bahkan kalau di kamar sendirian ya, atau ditinggal tinggal lama di dalam rumah itu, saya itu takut sekali, itu seperti itu. Nah itu bisa, biasanya itu karena kecemasan kita itu yang terlalu tinggi ya. Untuk gangguan asam lambungnya, ya untuk gangguan asam lambungnya, saya memang periksa ke dokter, dan di situ itu dikasih obat dan selalu dikasih arahan untuk membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambungnya ya teman-teman. Saya bilang untuk pemulihan dari gangguan asam lambungnya yang suka di sensasi di fisik itu kadang nyolek-nyolek. Nah kalau ada sensasi fisik nyolek-nyolek itu kan kita suka cemas ya. Itu saya memang dibantu dengan obat dari dokter ya teman-teman ya. Saya dibantu obat dari dokter. Nah dari situlah teman-teman, ketika saya itu sudah tidak muncul lagi ya sensasi-sensasi dari fisik ya, fisiknya ya, seperti kadang tiba-tiba kok perut itu kerucuk-kerucuk ya, malam itu mau tidur, wah itu udah kan udah cemas, sudah panik. Tapi ketika sensasi yang seperti itu sudah mulai menghilang ya teman-teman ya, itu tingkat kecemasannya itu turun ya. Jadi pada saat kita mau tidur pun kita itu pikirannya udah tenang ya, kita pikirannya sudah rileks, sudah bisa santai ya. Nah dari situlah saya juga menyadari bahwa oh ini memang tidak bisa disamakan dengan orang lain gitu ya, karena tingkatnya ya, tingkat keparahannya ya, level keparahannya itu mungkin berbeda-beda. Jadi untuk teman-teman ya, intinya teman-teman itu tetap konsisten. Kalau teman-teman sekarang belum menjalankan 3P ya, saya harapkan teman-teman itu menjalankan 3P secara konsisten. Tidak ada salahnya ya teman-teman, tidak ada salahnya. Karena ini menurut saya sangat membantu sekali dalam proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Kalau untuk berapa lamanya waktunya sembuhnya, sampai kapan gitu ya, ini masing-masing orang itu berbeda. Jadi teman-teman itu jangan selalu banding-bandingkan, dia sudah 1 tahun sudah sembuh, saya sudah 1 tahun belum sembuh-sembuh, malah sudah membaik, drop lagi. Teman-teman nggak usah banding-bandingkan seperti itu. Teman-teman tetap percaya diri, tetap fokus ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin ya. Jadi ini penting sekali ya teman-teman yang selalu menanyakan sebenarnya ini kapan sembuhnya sih. Saya sudah membaik kok drop lagi, saya sudah membaik kok drop lagi ya. Ini saya pun dulu mengalaminya ya teman-teman ya. Jadi kita pahami saja ya, kita pahami. Ya, mungkin kondisi dari gangguan asam lambungnya atau gangguan lambungnya kita itu belum sepenuhnya pulih. Jadi ya masih ada kadang sedikit-sedikit sensasi yang muncul yang bikin kita cemas, itu wajar ya teman-teman, itu wajar ya. Tapi kalau teman-teman
sudah merasa membaik, sensasi fisiknya apa namanya? Sensasi fisiknya sudah mulai kurang, tapi teman-teman masih sering cemas ya. Nah, ini mungkin bisa dikurangi dengan cara seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman yakinkan kepada diri teman-teman bahwa apa yang sebelumnya sudah dijalani oleh teman-teman yang tadinya setiap harinya khawatir, setiap harinya takut, setiap harinya itu bikin panik, itu intinya kan teman-teman itu kan takut dan khawatir ya. Dan yang dikhawatirkan dan ditakutkan itu selama menjalani itu kan nggak terjadi. Contoh misalkan ketika teman-teman mau keluar dari rumah, takut pingsan di jalan. Nah, teman-teman mengalami hal seperti itu apa tidak? Biasanya sih tidak ya teman-teman. Dan saya alhamdulillah pada saat itu waktu saya ketakutan untuk keluar, untuk aktivitas dan lain-lain, yang saya takutkan itu juga nggak terjadi. Alhamdulillah nggak terjadi ya teman-teman. Jadi penting sekali ketika teman-teman itu sudah apa namanya banyak menghilang sensasi-sensasi fisiknya, tapi teman-teman itu masih kadang merasa cemas, itu wajar ya teman-teman. Ini pulihnya nanti akan perlahan. Ketika teman-teman udah yakin ya, yakin dalam hati bahwa apa yang akan saya lakukan ini, insya Allah tidak kenapa-napa ya. Insya Allah ini akan baik-baik saja. Yakin seperti itu, insya Allah teman-teman itu akan lebih cepat membaiknya ya. Saya pun dulu itu seperti itu ya. Berlatih terus, ini tidak instan ya teman-teman. Gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya pulihnya itu dengan kita itu berproses. Dan teman-teman itu jangan banding-bandingkan ya antara kondisi teman-teman dan kondisi orang lain. Jangan dihitung bulan dan tahunnya ya teman-teman. Tapi teman-teman itu seberapa konsisten teman-teman sudah melakukan pola hidup sehatnya, karena itu sangat membantu sekali dalam proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa terus memotivasi teman-teman untuk semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety hingga membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi ya teman-teman, jangan banding-bandingkan kondisi kita dengan kondisi orang lain. Bisa saja teman-teman itu lebih cepat membaiknya ya teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin sekarang kondisinya itu sudah lama masih belum membaik juga ya teman-teman, konsistenkan untuk 3P ya teman-teman, insya Allah itu cukup membantu. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.